Kekuatan mengolah sumber daya alam di suatu wilayah bisa mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Ya, seperti yang terjadi di salah satu desa di Jawa Barat, di mana suatu desa yang dulunya tertinggal kini menjadi desa berprestasi karena kekompakan masyarakat mengolah alam untuk dimanfaatkan bagi kepentingan warganya. Tidak selamanya desa tertinggal akan menjadi desa yang terbelakang. Desa Mundak Jaya sudah membuktikannya. Desa yang terletak di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada awalnya sebagai desa yang tertinggal. Namun dengan upaya swadaya, bantuan pemerintah dan terutama sikap teladan para pemimpinnya, desa ini perlahan bangkit dan menjadi desa percontohan. Desa yang sekarang disebut sebagai desa laboratorium pertanian ini memanfaatkan lahan pertaniannya dengan baik. Bagaimana tidak, sekitar 2/3 dari luas wilayahnya yang sebesar 316 hektar dijadikan warga desa Mundak Jaya sebagai lahan pertanian. Hasil utama dari lahan tersebut adalah padi, bahan pokok makanan mereka sendiri. Gotong royong mengelola tanah pertanian adalah kuncinya. Walaupun lebih dari 1.000 kepala keluarga tidak memiliki sawah pribadi dan bekerja sebagai buruh tani, namun status sebagai buruh tani tidak membuat mereka malas bertani, demi perbaikan hidup mereka sendiri dan pengentasan kemiskinan. Untuk inisiatif dan kerja bersama ini, Desa Mundak Jaya mendapat predikat sebagai desa dengan gerakan pengentasan kemiskinan terbaik se-Jawa Barat. Pertanian memang menjadi andalan utama Desa Mundak Jaya. Desa ini mendapat penghargaan sebagai Desa Pelopor Ketahanan Pangan pada tahun 2014. Sementara pada 2012, desa ini menjadi juara pertama tingkat provinsi dan mewakili ke tingkat nasional untuk pembelajaran teknologi pertanian. Tercapainya prestasi ini tidak terlepas dari sikap gotong royong warga itu sendiri demi kemajuan bersama. Inilah yang disampaikan Muhaimin sebagai Ketua Gapoktan Tani Mulus, sebagai lembaga yang mengelola pertanian Desa Mundak Jaya. Income pemasukan di dalam meningkatkan ekonominya gitu. Ini sebetulnya bisa. Nah, makanya di sana artinya kita coba akan terus berpikir dan kita akan coba menggali di RSBM ini atau di rehabilitasi sosial berbasis masyarakat ini dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat wirausaha. Membangun desa yang tertinggal ternyata bukan hal yang mustahil jika didukung dengan partisipasi semua warga demi kemajuan bersama. Tim Liputan DAI TV. Ya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh di usia tua. Selain mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga menjadi kegiatan lain yang bisa menunjang kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh warga senior di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan olahraga Tai Chi. Inilah suasana para lansia saat melakukan bela diri Tai Chi yang berlokasi di Fresh Market Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gerakan tangan yang lamban dilakukan dengan hati-hati, tenang, fokus, dan mengatur pernafasan perlahan. Tai Chi yang merupakan singkatan dari Tai Chi Chuan dikenal sebagai seni bela diri dan teknik menggerakkan badan yang berkembang di Tiongkok. Bela diri yang bermanfaat bagi kesehatan ini biasanya dilakukan secara massal pada pagi hari di taman atau ruang terbuka. Kita belajar satu untuk prestasi karena memang udah diakui di dunia internasional ya. Dua untuk terapi. Ketiga untuk kesehatan secara umum gitu ya. Jadi bagi yang lemah kondisi lebih cocok Tai Chi. Karena sifatnya dia rileks ya, relaksasi, dia tidak forsir ya. Jadi cocok berbagai usia dan kita tidak terlalu susah gerakannya pelan. Menurut studi independen yang dipublikasikan melalui jurnal PLOS ONE pada April 2013, Tai Chi dapat mengurangi gejala rematik, meningkatkan fungsi fisik pada pasien osteoartritis, meningkatkan pernapasan, dan daya tahan pasien penderita paru-paru. Untuk itu, olahraga ini cocok dilakukan bagi para lansia karena gerakannya yang sederhana namun memiliki banyak manfaat. Oh, bermanfaat sekali loh. Kita hampir tidak pernah ini ada gangguan apa pilek atau nggak ada. Karena hampir tiap pagi kita bangun pagi jam 4, jam 5 gitu ya. Di sini mulai jam setengah 6, ya 1 jam lebih lah gitu ya. Sarapan, belanja, pulang, kayak 3-in-1 gitu lah, sangat praktis gitu. Sangat bermanfaat ya. Wah, itu ya habis kita kerja kita segar gitu loh. Rasanya sih tambah sehat ya, tambah segar ya, tambah awet muda lagi. Kelas bela diri Tai Chi ini diselenggarakan untuk umum setiap Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 8 pagi.
Indri Larasati, Vincenzo, DAI TV. Melakukan olahraga merupakan prioritas utama untuk menjaga kebugaran tubuh yang dapat dilakukan di mana saja, tak terkecuali di pasar yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ya, pasar ini memberikan fasilitas halamannya untuk dimanfaatkan warga senior untuk berolahraga secara gratis. Ya, seperti apa kegiatan olahraga warga senior di halaman pasar ini? Berikut liputan selengkapnya. Berolahraga adalah prioritas utama untuk menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali di pasar pagi. Berbeda dengan pasar pada umumnya, di Fresh Market yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, terdapat pemanfaatan lahan pasar sebagai sarana olahraga yang disediakan untuk umum secara gratis. Jenis olahraga yang disediakan seperti tai chi, senam, kungfu, line dance, dan yoga. Para peserta akan diajarkan oleh instruktur handal yang disediakan pihak pengelola. Kelas olahraga ini dibuka setiap Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 8 pagi. Pemanfaatan lahan sebagai sarana olahraga yang disediakan gratis bertujuan agar warga yang datang dapat ikut berpartisipasi berolahraga pagi sebelum berbelanja di Fresh Market. Fresh Market Pantai Indah Kapuk adalah pasar tradisional, modern, yang bersih, nyaman, dan segar dan lengkap. Dan kita juga telah memenuhi standar nasional Indonesia. Dan sebagai contoh dan studi banding dari 27 kota di Indonesia, dan untuk inspirasi sebagai adanya acara senam, memang dari awal kita juga sudah sebagai fasilitas untuk ada senam untuk meramaikan pasar ini. Saya kan rumahnya tinggal di Pik kan, jadi saya tiap hari ke pasarnya di Fresh Market gitu, beli sarapan apa semua di sini ya. Kita di sini pasarnya lebih lengkap. Jadi tiap hari kita kan pasti ke pasar kan. Jadi kita lihat di sini ada kegiatan senam kalau pagi. Jadi saya sama suami memang dasarnya kan suka senam. Jadi kita ikut bergabung bersama di Fresh Market senam pagi bersama gitu. Dalam sehari, biasanya peserta yang mengikuti kelas ini mencapai 30 orang dari berbagai umur. Selain itu, suasana Fresh Market yang bersih dan nyaman juga menjadi alasan warga untuk ikut berpartisipasi mengikuti kelas olahraga di sini. Indri Larasati, Vincenzo, DAI TV. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Saya Vinjaro Bintang. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.